ada suara kucing yang lagi nangis atau lagi bertengkar lah. Tapi lama-lama menurut Ajis, suara kucing ini kok berubah jadi suara tangisan bayi. Ada suara orang yang teriak-teriak, suaranya perempuan. Aduh, kayak teriak-teriak lah, kesakitan. Terus nggak lama setelah itu, suaranya berubah menjadi suara ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Amar yang asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Amar yang asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Jadi sebelum kita cerita ke intinya, kita cerita dulu ketika Mas Amar ini lahir dan besar di Blitar, Jawa Timur. Jadi Mas Amar ini tinggal di sebuah desa di Blitar. Di area rumah Mas Amar itu areanya luas banget. Jadi area ini berdiri 3 buah rumah. Ada 1 buah rumah utama. Rumah utama ini ditempati oleh kakek, nenek, dan juga Pak D dan juga bule-bulenya Mas Amar. Sedangkan di rumah yang satunya lagi, di rumah yang di samping rumah utama itu, rumah ini ditempati oleh orang tua Mas Amar dan juga 2 bulenya Mas Amar. Dan di rumah yang satunya lagi, rumah yang ketiga, rumah ini ditempati oleh keluarga dari bulenya Mas Amar dan juga anak-anaknya. Nah, jadi di sini ini keluarga besar dan di tengah-tengah rumah itu ada sebuah sumur tua. Mas Amar sendiri ini adalah 5 bersaudara. Dia anak kedua. Jadi dia merasakan betul ketika kecil suasana di rumah itu rame banget. Sering juga ketika kakek dan neneknya ini masak sesuatu, semua keluarga ini makan atau kumpul di rumah kakek dan neneknya itu. Nah, jadi suasananya begitu rame dan itu dirasakan Mas Amar sampai beliau ini duduk di bangku SD lah, kira-kira kelas 6 SD. Mulailah satu persatu dari keluarga Mas Amar ini pergi meninggalkan rumah. Ada yang bulenya sudah nikah kemudian pindah ke kota. Ada juga yang pergi meninggalkan desa tapi pindah di desa lain. Pokoknya satu persatu ini semakin hilang dan semakin keluar dari rumah. Nah, selain keluarga ini, di belakang rumah mereka itu tinggal sepasang suami istri. Beliau itu dikenal dengan panggilan Bude Nuri. Sebenarnya nama dari suami Bude Nuri ini namanya Pak Imam, tapi warga kampung karena lebih mengenal Bude Nuri, jadi suami Bude Nuri akhirnya dipanggil dengan panggilan Pak D Nuri. Begitupun juga dengan Amar. Pak D dan Bude Nuri ini sudah lama tinggal di sana. Amar sendiri nggak tahu sudah berapa lama mereka tinggal di sana.
Yang jelas profesi dari Bude Nuri yang dikenal oleh warga kampung, beliau ini adalah seorang sinden dan juga kadang-kadang beliau merangkap sebagai tukang rias. Yang diketahui warga seperti itu. Dan memang sampai usia Bude Nuri ini, usia pernikahannya sekitar 5 tahun lebih, keluarga mereka ini belum dikaruniai keturunan. Nah, keluarga dari Bude Nuri ini saking akrabnya dengan keluarga Ammar, dengan kakek dan juga Pak dan bulenya Ammar, sampai-sampai ketika Ammar ini kecil, dia ini sempat mengira kalau Bude Nuri ini adalah bagian dari keluarganya. Apalagi Ammar juga memanggil beliau dengan panggilan Bude Nuri. Sempat Ammar ini mengira kalau Bude Nuri ini kemungkinan adalah kakak dari ayahnya Ammar. Sempat dia berpikiran seperti itu. Sampai ketika dia dewasa barulah dia baru ngeh. Ternyata Bude Nuri ini sama sekali tidak ada hubungan darah dengan keluarganya Ammar maupun dari keluarga kakeknya. Memang Bude Nuri dan Pak De Nuri ini ada tetangga dekat. Mereka ini cuma tetangga dekat, dan saking akrabnya mereka dengan keluarga Ammar, sampai-sampai keluarga Ammar sendiri menganggap Bude dan Pak De Nuri ini seperti anaknya sendiri, seperti saudaranya sendiri. Nah, suatu ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi di rumah Bude Nuri. Waktu itu Ammar ini kelas 2 SMP. Dia waktu itu pulang dari sekolah siang-siang, dia melihat di rumah Pak D dan Bude Nuri ini sudah ramai banget, banyak orang. Termasuk di situ Ammar melihat bapak dan juga Pak Leknya sudah ada di sana. Jadi Ammar nggak langsung pulang, dia langsung menuju ke sana. Dia tanya, "Pak, ono opo Pak? Ada apa Pak, kok rame?" Nah, terus bapaknya Ammar ini narik Ammar, "Wis kene ae le, di sini aja le. Itu loh Pak De Nuri itu barusan terjatuh di kamar mandi." Jadi ternyata sampai sekitar 1 jam setelah dilakukan pemeriksaan oleh orang-orang kampung, mereka memastikan bahwa Pak De Nuri ini meninggal. Katanya Pak De Nuri ini terjatuh di kamar mandi dan langsung meninggal seketika di sana. Mulailah beredar kabar-kabar yang tentu kabar ini spekulasi dari warga. Mereka bilang kalau Pak De Nuri ini kena serangan jantung ketika beliau ada di kamar mandi terus terjatuh dan meninggal. Tapi ada juga yang kemudian menyimpulkan bahwa Pak De Nuri ini kemungkinan kepleset di kamar mandi dan kemudian jatuh dan meninggal di sana. Nah, tapi menurut warga kampung yang ada di sana, Pak De Nuri ini tidak punya riwayat sakit apapun. Ya tentu mereka juga menyangkal ketika ada yang bilang bahwa Pak De Nuri kena serangan jantung. Mereka menyangkal karena selama ini mereka mengenal Pak De Nuri itu nggak punya riwayat sakit jantung. Nah, singkatnya jenazah Pak De Nuri ini pun kemudian dimandikan oleh warga, terus kemudian dimakamkan. Nah, seingat Ammar, kakeknya Ammar ini pernah membicarakan sesuatu dengan keluarga Ammar, yaitu dengan bapak dan juga Pak-Leknya Ammar. Dari situ yang bisa ditangkap oleh Ammar, karena waktu itu dia masih kelas 2 SMP, dia kurang paham. Yang jelas seingat Ammar, kakeknya ini pernah bilang ke anak-anaknya, termasuk ke bapaknya Ammar juga, bahwa ketika jenazah Pak De Nuri ini dimakamkan, itu ada satu orang laki-laki yang mendampingi Bude Nuri. Nggak tahu ini siapa. Karena selama mereka mengenal Bude dan juga Pak De Nuri, nggak ada satu keluarga pun yang dikenalkan kepada kakeknya Ammar. Jadi ini adalah pemandangan yang asing. Kira-kira siapa ini orang tersebut? Kok begitu akrabnya dengan Bude Nuri? Nah, berjalannya waktu Bude Nuri tinggal sendirian di rumah itu. Ya beliau masih melakukan pekerjaannya seperti nyinden dan juga melakukan pekerjaan sebagai tukang rias. Tapi sejauh pengamatan dari orang-orang warga kampung, mereka ini sama sekali tidak pernah melihat Bude Nuri sebagai seorang pesinden. Kalau warga kampung melihat Bude Nuri sebagai tukang rias, ini sering. Karena beberapa warga kampung sering juga memakai jasa Bude Nuri sebagai tukang rias. Dan memang riasannya itu luar biasa bagus.
Contoh seperti riasan-riasan tradisional Jawa atau seperti Solo dan lain sebagainya ini memang terkenal bagus Budi Nuri. Dan beliau itu selalu punya ritual-ritual khusus ketika merias pengantin. Ya, seperti puasa ataupun meniupkan rokok ke area pengantin. Ini sering dilakukan oleh Budi Nuri dan semua sudah tahu. Yang jadi pertanyaan adalah ketika Budi Nuri bilang bahwa beliau seorang pesinden, ini nggak ada yang tahu satupun warga kampung. Dan nggak ada satupun warga yang pernah melihat Budi Nuri ini nyinden. Nah, suatu ketika setelah Pak Denuri ini meninggal, ada sekitar 3 bulanan lah Budi Nuri sendirian di rumah itu. Terus pada akhirnya beliau ini mendatangi satu persatu warga kampung. Yang pertama didatangi adalah keluarga dari Amar. Jadi kakek, nenek, Pak Lek dan bulik-buliknya Amar ini ngumpul di rumah utama mendengarkan Budi Nuri. Ternyata di sini Budi Nuri itu pamit. Beliau mau meninggalkan desa, beliau mau merantau ke Jakarta karena ada pekerjaan yang lebih baik di sana. Budi Nuri juga mengungkapkan bahwa di sini sudah nggak ada temannya lagi. Dia sejak menikah itu selalu dekat dengan Pak Denuri. Pak Denuri lah yang membantu pekerjaan Budi Nuri. Dan ketika Pak Denuri ini sudah meninggal, Budi Nuri merasakan hampa. Jadi dari situlah kemudian Budi Nuri memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tentu berita ini menjadi pembicaraan orang-orang kampung. Karena mereka mengenal Budi Nuri adalah sosok yang baik, sosok perempuan baik, tetangga yang baik, yang selalu sering berbagi dan gak pernah neko-neko, gak pernah membicarakan tetangga, pokoknya yang baik-baik lah dikenalnya Budi Nuri. Nah, apalagi di keluarga Amar itu, di antara saudara-saudara yang lain dan juga di sepupu-sepupu Amar, yang paling disayang oleh Budi Nuri adalah Amar. Amar sendiri nggak tahu apa sebabnya Amar jadi kesayangan Budi Nuri. Jadi kalau dipikir-pikir lagi oleh si Amar ini dari kecil, Amar ini sering diundang masuk ke rumah Budi Nuri. Dia sering kalau Budi Nuri masak sesuatu yang dipanggil ini Amar. Dan sering juga Amar itu ingat, Amar sering disuapin makan oleh Budi Nuri. Jadi benar-benar kayak budenya sendiri lah. Tapi perlakuan Budi Nuri ini hanya kepada Amar, tidak kepada saudara-saudara yang lain maupun ke sepupu-sepupunya Amar. Nah, singkat cerita Budi Nuri ini pun pindah ke Jakarta. Mulailah banyak omongan-omongan dari tetangga-tetangga. Yang pertama, tetangga-tetangga itu selalu membicarakan tentang kebaikan Budi Nuri. Ada juga yang membicarakan tentang sisi-sisi negatifnya Budi Nuri. Tapi kebanyakan ketika Amar ini berjalan, menyusuri kampung, menyusuri desa, tetangga-tetangga ini selalu bilang, "Mar, mana budemu Mar? Budemu sudah pindah ya?" Karena tetangga-tetangga ini taunya Amar itu dianggap anaknya sendiri oleh Budi Nuri. Jadi Amar itu sering dipanggil oleh tetangga kampung, bahkan sering dicandain oleh Pak Lek-Pak-Leknya Amar sendiri. "Sekarang mana budemu? Budemu sudah di Jakarta, sana kamu ke sana biar kamu sekolah di Jakarta." Seringlah Amar itu mendapat candaan-candaan yang seperti ini. Terus sampai Amar ini kelas 3 SMA, dia mulai mendapat selentingan-selentingan kabar tentang Budi Nuri. Ada tetangga-tetangga ini yang mulai membicarakan Budi Nuri. Jadi ada cerita dari tetangga, seorang bapak-bapak, beliau ini pernah bercerita, suatu ketika beliau ini pulang kerja malam hari, ada dinas di luar kota. Terus tanpa sengaja, karena beliau ini menginap di sebuah hotel di sana, tanpa sengaja beliau itu melihat sosoknya Budi Nuri ini masuk hotel bersama sosok laki-laki lain yang bukan Pak Denuri. Ini kejadiannya ketika Pak Denuri masih hidup. Jadi kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi tetangga ini baru mengungkapkan hari itu. Nah, berita ini nyebar kemana-mana, terus akhirnya muncullah satu persatu statement dari warga. Ternyata ada warga lain juga yang pernah melihat Budi Nuri ini bersama laki-laki lain masuk sebuah mobil dan menuju ke satu tempat. Ini persisnya di lokasi wisata yang nggak jauh dari sana. Nah, kemudian pendapat-pendapat ini atau statement-statement ini muncul dan menjadi sebuah pembicaraan lah di kampung, karena Amar waktu itu juga
sudah kelas 3 SMA, dia juga merasakan miris. Kenapa kok orang kampung membicarakan Budi Nuri, padahal selama ini Budi Nuri dikenal orangnya sangat baik sekali. Kayak benar-benar Amar ini nggak terima. Karena Amar merasa Budi Nuri ini sudah kayak budinya sendiri, sudah kayak ibunya sendiri. Jadi ketika ada orang yang membicarakan kejelekan Budi Nuri, tentu Amar ini merasa sakit hati banget. Nah, dia pun ngomong ke bapaknya, "Pak, apa benar toh Pak yang diomongkan orang-orang itu? Kalau Budi Nuri ini katanya wanita simpenan, katanya sering dibawa-bawa sini, bawa sana, katanya PSK, itu apa benar?" Nah, bapaknya Amar ngomong ke Amar itu dengan tenang sekali. Beliau cuma bilang, "Yang kamu ketahui apa Tomar tentang budimu itu, tentang Budi Nuri?" Ya, yang Amar tahu Budi Nuri ini orangnya baik. Dari kecil Amar itu sering main ke rumahnya sampai disuapin. Kalau ada apapun Amar itu selalu dikasih. Bahkan uang saku ketika Amar liburan itu juga dikasih Budi Nuri. Jadi yang ada dalam pandangan Amar, Budi Nuri adalah orang yang baik. Terus bapaknya bilang, "Ya sudah, ya seperti itulah budimu. Omongan orang lain belum tentu benar. Jadi apa yang kamu lihat sosok Budi Nuri, ya seperti itulah orangnya." Nah, hal ini pun dibawa oleh Amar. Sampai kemudian Amar ini lulus SMA. Jadi suasana kampung ya masih seperti itu. Kadang ada yang membicarakan Budi Nuri. Ketika waktu itu ada orang yang mau membeli rumah Budi Nuri ini, ternyata ada orang kampung yang kayak menghasut. Jadi mereka bilang, "Itu rumahnya ini rumah sinden Pak, dulu pernah dibikin ritual sama orangnya." Jadi kadang-kadang orang yang mau membeli rumah ini jadi takut, jadi kepikiran karena hasutan-hasutan warga ini. Ya terus terang waktu itu Amar ini jadi merasa miris juga. Kenapa sih kok orang-orang ini masih menghasut Budi Nuri? Padahal orangnya sudah lama sekali nggak ada di sini. Rumahnya mau dibeli orang nggak jadi-jadi, gara-gara sering ada hasutan-hasutan semacam ini. Ya bahkan sampai seperti itu. Bahkan sampai banyak orang yang menganggap rumah peninggalan Budi Nuri yang ada di sana ini bekas pesugihan atau bekas ritual. Inilah yang membuat rumah ini nggak laku-laku. Nah, sampai kemudian ketika Amar ini kerja di sebuah lokasi wisata, dia kerja di sana itu 2 tahunan. Terus baru dia ini dapat kabar kalau salah satu Pak D-nya Amar ini ternyata sudah membeli bekas rumahnya Budi Nuri. Jadi rumah ini dibongkar dan dibangun rumah lagi. Ya, satu sisi Amar ini senang karena rumah Budi Nuri laku. Dan akhirnya mulailah uang ini diserahkan ke Budi Nuri. Katanya Budi Nuri waktu itu masih di Jakarta. Nah, singkat cerita, setelah Amar kerja di lokasi wisata sekitar 2 tahunan itu, dia keluar dari tempat kerjanya, dia bekerja di tempat lain. Dan pada saat itu, adiknya Amar yang perempuan ini itu persiapan mau menikah. Nah, karena ini anak perempuan, jadi orang tua Amar itu berusaha untuk menyiapkan acara pernikahan ini agak lumayan megah lah. Jadi didatangkanlah sound system yang besar, didatangkan hiburan-hiburan seperti penyanyi. Selain itu juga ada grup kasidah dari desa lain. Pokoknya dibuat semeriah mungkin. Nah, ada keinginan dari ibunya Amar supaya tukang riasnya itu adalah Budi Nuri. Gimana caranya? Harus Budi Nuri, jemputlah di Jakarta. Nah, inilah yang menjadi sebuah cerita lagi. Ketika mereka menuju ke Jakarta, salah satu keluarga, waktu itu Amar nggak ikut. Kalau nggak salah waktu itu yang berangkat adalah Pak Alik dan sepupunya Amar. Mereka menuju ke Jakarta untuk menjemput Budi Nuri. Ketika mereka ada di Jakarta mencari alamat Budi Nuri, mereka nggak menemukan alamat Budi Nuri. Kata orang-orang yang ada di sana, Budi Nuri ini sudah pindah ke lokasi yang lain. Jadi kalau nggak salah waktu itu lokasi rumah Budi Nuri ini ada di Jakarta Barat. Dan ketika mereka berada di sana, tetangga-tetangga bilang kalau Budi Nuri ini sudah pindah di daerah Jakarta Selatan. Tapi nggak tahu lokasinya di mana. Tetangga-tetangga yang ada di sana ini pun juga nggak tahu menau alamatnya di mana.
Nah, karena mereka ini orang desa dari Blitar, mumpung mereka ada di Jakarta, mereka carilah, mereka langsung menuju ke daerah Jakarta Selatan. Nggak tahunya di sana itu benar-benar luas. Jadi mereka kebingungan mau cari di mana. Dikiranya Jakarta Selatan itu hanya sebuah desa yang bisa dijangkau kalau tanya ke warga kampung, mungkin ada yang mengenal. Ternyata seluas itu, dan mereka benar-benar kesulitan untuk mencari Budi Nuri. Akhirnya mereka pun balik ke Blitar. Yang disayangkan ketika salah satu Pak D-nya Amar ini membeli rumah Budi Nuri dan sempat menyerahkan uangnya ke Budi Nuri, pada saat mereka ketemu Budi Nuri di Jakarta, mereka sama sekali nggak minta kontak dari Budi Nuri. Entah minta kontak nomor HP atau apapun itu, informasi-informasi yang berkaitan dengan Budi Nuri, ini mereka sama sekali nggak minta. Inilah yang membuat mereka ini jadi berpikir, kenapa kok waktu itu nggak minta kontaknya? Kok sampai seceroboh itu? Mereka menganggap Budi Nuri masih ada di lokasi rumahnya yang lama. Nah, setelah mereka tidak mendapatkan informasi tentang Budi Nuri, beberapa hari kemudian mereka masih berusaha untuk mencari keberadaan Budi Nuri. Dan sedangkan keluarga dari Amar ini, mereka mengetahui bahwa Budi dan Pak D. Nuri ini jarang sekali mengunjungi saudara-saudaranya dan nggak pernah sekalipun cerita tentang saudara-saudaranya. Jadi ini yang membuat mereka itu kesulitan. Sampai pada akhirnya mendekati hari H pernikahan, akhirnya ibunya Amar bilang, ya wes tah kalau kayak gini, wes cari tukang rias yang lain aja. Nanti siapa tahu pas Amar nikah atau pas yang lain nikah bisa pakai jasanya Budi Nuri. Karena memang bagus. Riasnya bagus, apalagi kalau rias tradisional. Dan selain itu memang keluarga Amar ini juga sudah lama sekali nggak ketemu Budi Nuri. Rencananya mereka kepingin kumpul lagi lah pada saat pernikahan adiknya Amar. Tapi ternyata rencana ini pun gagal. Nah, singkat cerita, adiknya Amar ini pun menikah. Dan setelah pernikahan ini usai, adiknya Amar pergi meninggalkan desa bersama suaminya. Mereka tinggal di suatu tempat, terus sedangkan Amar ini masih tinggal di sana. Nah, suatu ketika juga Amar ini kenal dengan perempuan. Dan ketika Amar ini menjalin hubungan dengan perempuan ini, ibunya Amar ini selalu ngomong ke Amar, udah lang dinikahin aja, lang dinikah, jangan lama-lama. Kamu itu laki-laki, adik-adikmu itu sudah banyak yang nikah, sepupumu sudah banyak yang nikah. Nah, Amar sendiri ini juga merasa sudah siap. Dia sudah punya rencana untuk nikah. Akhirnya setelah beberapa waktu dia mempersiapkan untuk acara pernikahannya itu, si ibunya ini sempat bilang, pokoknya Le, kamu harus bisa mendapatkan alamatnya Budi Nuri, gimana pun caranya. Nah, inilah yang membuat Amar ini merasa ini tanggung jawab yang begitu besar. Terus pada akhirnya, Amar ini nggak berhasil mendapatkan alamat Budi Nuri. Sama sekali nggak ada informasi tentang itu, sampai pada akhirnya ibunya ini ngomong ke Amar, wes Le, kalau nggak jadi dapat alamatnya Budi Nuri, jadi tukang riasnya, wes kamu tunda dulu aja lah nih kamu ngomong sama calonmu itu. Nah, Amar kaget loh, ibu ini kok gara-gara tukang riasnya bukan Budi Nuri kok nikahanku mau ditunda, padahal sebelumnya ibu yang nyuruh nikah. Piye toh ibu, gimana ini ibu ini? Nah, ibunya tetap ngomong, enggak apa-apa lah, kamu ngomong dulu ke calon istrimu itu sama keluarganya, ditunda dulu untuk beberapa bulan. Siapa tahu nanti ada kabar, Budi Nuri datang atau Budi Nuri ngasih kabar. Pokoknya ibu maunya kamu itu yang ngerias Budi Nuri. Itu wes kayak budimu sendiri loh Le. Nah, jadi dari situ Amar ngomong ke calon istrinya, dia coba membicarakan hal ini baik-baik. Jadi otomatis Amar pun harus menceritakan kedekatannya dengan Budi Nuri ke calon istrinya itu. Nah, untungnya calon istrinya Amar ini bisa memahami. Nah, selain itu juga memang calon istri Amar ini posisinya itu pengen kuliah S2. Jadi dia memanfaatkan betul kesempatan ini. Dia bilang ke Amar, ya sudah enggak apa-apa mas, kalau gitu aku tak ambil S2, aku mau kuliah lagi. Nah, singkat cerita, Amar pun sudah nggak memikirkan hal ini. Dia masih menjalin hubungan dengan calon istrinya itu. Tiba-tiba selang sekitar 7 bulanan,
setelah pernikahan Amal ini dibatalkan, datanglah sebuah mobil menuju ke rumah Amar. Amar waktu itu ada di depan rumah lagi ngasih makan ayam. Dia nggak nyangka sama sekali bahwa yang turun dari mobil ini adalah Budi Nuri. Tampilannya itu benar-benar seperti perempuan-perempuan sosialita lah. Beliau pakai blazer, pakai kacamata hitam. Amar ini kaget, wih siapa kok cantik banget. Terus akhirnya Budi Nuri ini manggil, Amar, sini le. Lah suaranya Amar ingat betul, loh Budi Nuri, loh Bude. Langsung lah Amar teriak-teriak, Bu, Budi Nuri, Bu. Jadi Budi Nuri ini datang langsung dari Jakarta. Langsung menuju ke rumah yang ada di Blitar itu. Senenglah semua keluarga, sampai tetangga-tetangga kampung itu keluar semua menuju ke rumah Amar, hanya pengen ketemu Budi Nuri. Dan mereka semua mengakui Budi Nuri ini tampilannya beda. Persis seperti dandanan-dandanan seorang perempuan sosialita. Jadi waktu itu Amar ini sempat ngeliat terus ke arah Budi Nuri. Kok cantik banget Budi Nuri ini, kayak perawatan. Kulitnya itu, keriputnya ini semakin hilang. Terus semakin kelihatan cantik, semakin terawat. Di situ Budi Nuri cuma diantar seorang supir. Nah di sini beliau itu bawa banyak banget oleh-oleh. Terus akhirnya ibunya Amar ini cerita, itu adiknya Amar itu, si Sulis itu sudah nikah, Jeng. Oh iya tah, sudah nikah, kok aku nggak denger. Lah kapan itu orang-orang sini ini menuju ke sana, katanya rumah jenengan ini sudah pindah. Si ibunya Amar ngomong gitu ke Budi Nuri. Terus Budi Nuri menjelaskan, oh iya ternyata Budi Nuri ini ada masalah dengan beberapa orang yang membuat Budi Nuri akhirnya pindah rumah dan tanpa mengabarkan ke siapapun. Dan kedatangan Budi Nuri ke Blitar ini karena beliau itu sebelumnya mimpi, dan selalu mimpi yang sama. Beliau ini selalu didatengin oleh kakeknya si Amar. Kakeknya si Amar ini sudah meninggal lama. Jadi Budi Nuri mengaku beliau selalu didatengin kakeknya Amar. Terus kakeknya Amar ini selalu ngomong ke Budi Nuri, kowe kapan ning Blitar? Kali selalu ditanya seperti itu, kamu kapan ke Blitar? Dan mimpi ini terjadi sering banget sampai hampir 4 kali. Nah pada akhirnya Budi Nuri pun memutuskan untuk pulang ke Blitar. Ternyata banyak kabar yang beliau ini ketinggalan. Seperti Sulis yang sudah menikah, dan sebelum Sulis menikah itu keluarga dari Amar ini berusaha mencari keberadaan Budi Nuri supaya Budi Nuri bisa jadi tukang rias. Sampai juga berita tentang Amar yang menunda pernikahannya karena ibunya Amar pengen Budi Nuri yang jadi tukang riasnya. Nah setelah seperti itu Budi Nuri ini meninggalkan alamat. Jadi setelah meninggalkan alamat, terus Budi Nuri bilang, ya wes Amar nanti kalau mau nikah suruh aja ke Jakarta sana, suruh jemput aku. Nah setelah itu akhirnya Budi Nuri ini pun pulang kembali ke Jakarta. Nah setelah kembali ke Jakarta, Amar kemudian ngomong ke calon istrinya bahwa Budi Nuri ini sudah didapatkan alamatnya dan Amar sudah siap menikah. Ternyata ada hal lain yang jadi masalah. Calon istri Amar lah yang belum siap karena dia terlanjur ambil S2 dan kuliahnya lagi padat-padatnya, belum lagi dia juga kerja di sebuah perusahaan. Jadi istrinya Amar meminta izin ke Amar, gimana kalau ditunda lagi, bisa sampai 1 atau 2 tahun lagi. Nanti takutnya kalau ngurusi acara pernikahan dan lain-lain sebagainya, kuliah ini terbengkalai, belum lagi urusan kerjaan. Nah, Amar pun menyampaikan hal ini ke orang tuanya. Orang tuanya pun nggak masalah, karena mereka sudah berpikir alamat Budi Nuri ini sudah mereka kantongi. Nah, singkat cerita, kemudian Budi Nuri ini kan sudah dapat nomor kontaknya. Beberapa waktu sekali, Amar maupun orang tua Amar ini sering menghubungi Budi Nuri. Dan suatu ketika Amar ini dikabari oleh orang tuanya, Mar, Budimu itu pindah loh, sudah nggak di Jakarta lagi. Lo pindah kemana, Bu? Pindah ke sana loh, ke daerah Solo, ke rumah orang tuanya. Jadi ada rumah orang tua dari Budi Nuri ini, karena rumah ini sudah lama kosong, dan Budi Nuri merasa harus mempertahankan rumah ini. Akhirnya Budi Nuri memilih untuk meninggalkan Jakarta dan tinggal di Solo. Rumah ini cukup besar.
Dan Budi Nuri selalu sering bilang ke keluarganya Amar, ayo kapan-kapan main ke sini satu keluarga, rumah ini besar banyak kamarnya. Tinggallah di sini beberapa hari, nginep di sini. Tapi mereka belum sempat. Nah, singkat cerita, sampai setelah hampir 2 tahunan, setelah calon istri Amar ini menyelesaikan S2-nya, barulah pernikahan ini akan dilangsungkan. Dan Amar, sebelum acara pernikahan ini berlangsung, memang sudah disuruh oleh ibunya untuk menuju ke rumah Budi Nuri yang ada di Solo. Yang pertama, untuk menjemput Budi Nuri, dan yang kedua, supaya Amar ini menjelaskan ke Budi Nuri tentang konsep pernikahannya seperti apa. Berangkatlah waktu itu Amar bersama ponakannya. Keponakan Amar ini 3 tahun di bawah Amar. Namanya itu Ajis. Mereka berangkat menuju ke Solo, dan pertama kali mereka sampai di rumah Budi Nuri yang di Solo itu, Amar sendiri juga kaget. Rumah Budi Nuri ini besar, kayak rumah-rumah bangunan lama lah. Memang ada beberapa bagian yang nggak terawat. Di depan itu ada pohon mangga besar banget. Terus setelah Amar ini masuk, yang keluar itu seorang bapak-bapak, rambutnya agak botak. Beliau tanya, mau cari siapa? Mau cari Budi Nuri. Saya kerabatnya yang dari Blitar. Oh, Mas Amar ya, sudah ditunggu. Oh iya, saya Amar. Ya, sudah ditunggu sama Budi Nuri. Masuklah Amar. Terus di ruang tamu itu Amar melihat di situ foto-foto orang tua Budi Nuri. Foto-foto ketika Budi Nuri muda ada di ruang tamu. Nggak lama kemudian Budi Nuri keluar. Amar ini kaget ketika terakhir kali ketemu Budi Nuri di Blitar. Budi Nuri itu cantik banget, anggun. Keriputnya itu hilang. Dan dandanannya itu benar-benar mewah. Tapi ketika Amar berada di Solo, ngelihat Budi Nuri keluar. Budi Nuri ini bawa tongkat. Mohon maaf, kayak tongkatnya orang stroke. Terus jalan. Dan ngomongnya itu terpatah-patah. Loh Amar ya, ayo duduk le. Ngomongnya itu sudah kayak gitu. Ini beda sekali ketika terakhir kali Amar ketemu Budi Nuri di Blitar. Beliau masih sehat, ngomongnya masih tegas. Tapi waktu itu ngomongnya sudah terpatah-patah, kelihatan banget kayak orang sakit. Terus ketika Budi Nuri duduk, beliau tanya, apa Mar kabarmu Mar? Keluarga gimana? Ngomongnya itu pelan banget. Jadi Amar cerita, menjelaskan semua. Terus Amar tanya, Bude ini sakit apa? Kok kayaknya pucet gitu. Kata bapak tadi, Bude ini sakit sudah lama. Iya Mar, sakit tua, gak apa-apa. Terus Amar tanya, loh Bude, kalau Bude ke Blitar bisa tak Bude? Jadi tukang riasnya Amar. Wah ya diusahakan Mar, wong kondisinya sudah kayak gini. Pokoknya situasinya itu benar-benar aneh. Dan ketika Amar berada di rumah itu, Amar sendiri merasa ada suasana yang membuat Amar ini nggak nyaman. Ternyata si Ajis, keponakannya Amar, ini juga merasa hal yang sama. Nah di situ Budi Nuri ini ngomong ke Amar, pokoknya kamu harus nginep sini loh ya, kamu sudah janji. Perkara Budi nanti bisa berangkat ke Blitar atau enggak, itu perkara nanti Budi usahakan. Pokoknya kamu harus nginep sini. Nah memang Amar ini sudah niat nginep di sana bersama ponakannya itu. Terus setelah itu Amar disuruh makan, sudah disiapkan makan dan dia disuruh menempati sebuah kamar. Kamarnya ini bangunan lama. Dan tempat tidurnya pun juga bangunan lama. Pada saat Amar masuk ke kamarnya, di sebelah kamar yang mau ditempati Amar ini adalah kamarnya Budi Nuri. Dan kebetulan kamar Budi Nuri waktu itu kebuka sedikit. Jadi Amar ngeliat sedikit tempat tidurnya Budi Nuri. Nah yang ada dalam pandangan Amar, ini benar-benar Amar ngeliat lah pokoknya. Tempat tidur Budi Nuri ini dari ranjang kayu tebel-tebel. Dan ada tali yang ngelewer, istilahnya ada tali yang berserakan di sana. Pokoknya tali ini aneh, tali ini tebel-tebel. Jadi Amar ini inget, kayak di film-film, ada sebuah ranjang yang ada talinya untuk ngikat pasien yang mungkin mengalami sakit atau apa. Pokoknya seperti itu yang Amar ingat. Terus ketika pintu kamar ini ditutup, Amar ngomong ke Ajis, Jis, kamu lihat nggak tadi kamarnya Budi Nuri? Ternyata Ajis nggak lihat. Nah Amar pun cerita, itu tempat tidurnya Budi Nuri itu kok tebel-tebel, kayunya tebel-tebel, terus ada tali-talinya. Buat apa ya Jis?
Nah, Ajis nggak tahu. Tapi setelah Ajis dikasih tahu oleh si Ammar, Ajis jadi penasaran. Ketika 1 jam setelah ada di kamar, mereka istirahat sebentar, mereka keluar dipanggil oleh Budi Nuri. Ajis ini menyempatkan untuk ngintip ke arah kamarnya Budi Nuri, tapi waktu itu kamarnya ini dalam posisi tertutup. Jadi Ajis nggak ngelihat. Nah, sampai malam harinya, barulah si Ammar dan Ajis ini baru tahu. Ternyata Budi Nuri ini di sana itu tinggal bersama satu keluarga. Terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak dan menantunya. Jadi ada 4 orang. Si Ammar sendiri nggak tahu itu siapa. Kayaknya mereka ini memang bantuin Budi Nuri di sana. Karena tempat tinggal mereka ini terpisah dari rumah utama. Nah, malam itu karena si Ammar ini masih merasakan capek, dia tuh ngantuk. Dan dia pun pamit ke Budi Nuri untuk tidur lebih dulu. Disusullah oleh Ajis. Malam pertama ketika mereka tidur di sana, ini memang banyak banget gangguan-gangguan yang aneh. Ketika itu si Ammar ini tidur. Tiba-tiba Ammar dibangunkan sama si Ajis. Karena Ajis ini masih mainan HP, si Ammar dibangunkan. Lek. Si Ajis kalau manggil si Ammar ini, Lek, itu apa ya, Lek? Kok kayak ada suara kucing? Nah, Ammar pun bangun, dia mendengar memang ada suara kucing yang lagi nangis atau lagi bertengkar lah. Tapi lama-lama menurut Ajis, suara kucing ini kok berubah jadi suara tangisan bayi. Terus Ammar juga memikirkan hal yang sama. Loh iya, kok kayak suara tangisan bayi. Lama-lama suara tangisan bayi ini terdengar semakin banyak, semakin kayak bersautan. Nah, di situ Ammar sudah mulai merasa ada keganjilan. Dan hal ini berlangsung sekitar hampir 5 menitan sampai suara-suara ini sudah nggak terdengar lagi. Nah, nggak lama setelah itu mereka langsung benar-benar tidur. Si Ajis naruh HP-nya, Ajis tidur, Ammar pun melanjutkan tidur. Nah, kira-kira sekitar jam 2 dini hari, si Ammar dibangunkan lagi sama si Ajis. Lek, kok ada yang ngetuk-ngetuk jendela, Lek? Nah, ini kan rumah lama. Di kamar Ammar itu ada jendela besar. Jendela ini langsung menuju ke arah luar, bukan menuju ke arah ruangan. Nah, di luar kamar ini memang persis di depan jendela itu ada pohon belimbing bulu, ada pohon pepaya. Ammar ingat betul karena ketika mereka datang, jendela ini dalam posisi yang terbuka. Jadi ketika si Ajis bilang bahwa jendela ada yang ngetuk, Ammar langsung berpikir siapa yang ngetuk pintu, ngetuk jendela ini. Terus didengarkan lagi. Ternyata benar, memang kayak ada suara ketukan. Tapi nggak keras. Jadi, nah inilah yang membuat Ammar itu langsung noleh ke arah Ajis. Jis, kira-kira siapa ya? Nggak tahu, Mas. Ini dari tadi, Ajis. Dari tadi, Mas. Jadi suara ini nggak berhenti-berhenti. Setelah berhenti beberapa detik, muncul lagi. Nah, jadi dari situlah Ammar ini mulai penasaran. Dia mau nggak mau harus memberanikan diri buka jendela ini, memastikan ini apa. Apakah hewan? Terus apakah memang ini makhluk gaib atau apa? Ditunggu sekali lagi. Kalau ada suara ketukan lagi, langsung dibuka oleh si Ammar. Dan ternyata benar. Ada ketukan lagi. Langsunglah dibuka sama si Ammar. Dia memberanikan diri sambil HP-nya ini dibuat center. Begitu jendela ini dibuka, nggak ada siapa-siapa. Kondisi di luar itu gelap. Yang terlihat di sana adalah pepohonan seperti pohon belimbing bulu tadi, pohon pepaya. Nggak ada satupun sosok yang mencurigakan. Nah, belum sempat jendela ini ditutup, muncullah angin yang kenceng, masuk ke dalam jendela. Dan Ammar itu merasa anginnya itu dingin banget ketika menyentuh wajah Ammar. Langsunglah Ammar ini langsung nutup jendela. Dia bilang ke Ajis, Jis, anginnya masuk, Jis, dingin banget, Jis. Iya, Mas, kelihatan, Mas, dari sini. Jadi waktu itu Ajis ini ngelihat kalau rambut Ammar ini terurai karena angin yang masuk itu tadi. Nah, dari sinilah mereka berdua itu sudah nggak bisa tidur lagi. Terus tiba-tiba dari arah luar kamar, Ajis dan Ammar ini mendengar kayak ada suara orang lagi makan, kelinting. Jadi
sendok dan garpu itu saling bersaut-sautan menyentuh piring. Bener-bener kayak ada orang makan. Terus Ammar sempat berpikir, ini apa mungkin Bude Nuri yang makan? Tapi dia sendiri ini nggak mau keluar dari kamar. Yang pertama bukan karena dia takut, karena dia merasa sungkan. Kalau memang nanti benar Bude Nuri, takutnya Ammar ini ganggu. Akhirnya Ammar pun diam, dibiarin terus. Nah, suara piring garpu yang saling bersahutan, yang menimbulkan suara keloneng-keliling, ini terjadi hampir sekitar 5 menitan. Terus kemudian suara ini nggak ada lagi. Nah, teror ini belum berhenti sampai di sana. Sekitar jam 3 dini hari, si Ammar dan Aziz ini mendengar ada suara orang yang teriak-teriak. Suaranya perempuan. Kayak teriak-teriak lah, kesakitan. Terus nggak lama setelah itu, suaranya berubah menjadi suara ketawa. Jadi dari situlah Ammar dan Aziz ini benar-benar merasa merinding. Dia benar-benar sudah nggak bisa menahan rasa takutnya karena suara ini bisa dipastikan adalah suara perempuan yang ketawa. Tapi nggak tahu ini suara siapa. Nah, Aziz sempat bilang ke Ammar, "Le, ini bukannya suaranya Bude Nuri." "Enggak, Bude Nuri gak ngini suaranya." Nah, suara ini ketawa-ketawa. Setelah itu berhenti, terus nangis. Terus setelah nangis, teriak-teriak lagi. Nah, itu berlangsung cukup lama. Hampir sekitar 20 menitan. Dan setelah suara-suara ini berhenti, gak lama setelah itu terdengar adzan subuh. Barulah setelah itu Ammar ngajak si Aziz ini sholat subuh. Dia keluar dari kamar, dia wudhu. Ketika menuju ke tempat wudhu, si Ammar ini ngelewati meja makan. Dia melihat nggak ada bekas-bekas orang makan di situ. Dan akhirnya dia ambil wudhu dan sholat. Setelah sholat, si Aziz dan Ammar ini keluar duduk-duduk di ruang depan sambil menikmati suasana yang ada di luar. Sampai matahari terbit, barulah Bude Nuri ini keluar sambil menyuruh Ammar dan Aziz ini makan pagi. Setelah itu mereka makan pagi. Terus Bude Nuri tanya, "Gimana Mar, Aziz? Tidur kalian nyenyak?" "Nyenyak, Bude." Nah, pas waktu makan ini Bude Nuri ini ngomong ke Ammar dan Aziz, "Aziz, Mar, kalau kalian mau jalan-jalan itu ada motor. Kalau misalnya mau jalan-jalan di sekitaran Solo, ke alun-alun, mau ke pasar, itu pakaiin motornya. Kalau kamu nggak tahu jalan, minta tolong sama si Sutris. Itu anaknya Pak Sogol." Nah, barulah Ammar ini tahu, oh ternyata bener. Satu keluarga ini, si bapak-bapak itu namanya Pak Sogol dan anaknya namanya Sutris. Nah, tapi di situ Ammar belum tanya lebih lanjut tentang siapa Pak Sogol dan keluarganya ini. Terus akhirnya Ammar pun mengiyakan, "Oh iya Bude, nanti aja agak siangan." Nah, selama ada di sana, yang dilakukan Bude Nuri ini, beliau itu lebih banyak berada di dalam kamar. Sekali-sekali Bude Nuri keluar kamar, beliau hanya ambil minum, dan kadang-kadang beliau ambil buku, dibawa lagi masuk ke dalam. Jarang sekali ngajak Ammar ngobrol. Nah, sekitar jam 10 pagi, Ammar ini nanya ke Pak Sogol, "Pak, pinjem motornya Pak, tadi sudah izin ke Bude Nuri." "Oh ya Mas, ada di meja." "Mau kemana?" "Kalau mau diantar anak saya si Sutris." "Oh enggak Pak, ini kami mau jalan-jalan di sekitaran sini aja." "Enggak apa-apa, diantar aja sama Sutris, nanti malah nyasar." "Oh ya sudahlah." Terus akhirnya Sutris ini ambil motornya, ditemenin lah. Mereka bertiga ini jalan-jalan mengitari kota Solo, sampai waktu itu mereka berada di sebuah tempat di sekitar jam 1 siang. Nah, ada tempat tongkrongan, karena sebelumnya Ammar ini ngomong ke Sutris, "Mas, kalau mau cari tongkrongan yang enak buat ngopi, buat nyantai di mana ya?" Nah, Sutris pun mengarahkan ke sebuah tempat tongkrongan. Di sana mereka pesan kopi dan ngobrol-ngobrol. Terus ketika itu Sutris ini sempat ditawari rokok oleh si Ammar. Dan Sutris bilang kalau dia nggak ngerokok. Jadi Ammar pun bingung ini mau dibelikan apa. Sutris sendiri juga nggak ngopi orangnya. Jadi mereka itu bingung si Ammar sama Aziz. "Terus gimana Mas, buat apa kita nongkrong? Wong sampean ngerokok juga enggak, ngopi juga enggak." "Nggak apa-apa Mas, aku minum air putih aja." Si Sutris ngomong seperti itu. Dan mereka akhirnya ngobrol di situ. Nah, dalam satu perbincangan, Sutris ini sempat tanya ke Ammar, "Loh Mas, Masnya ini keluarga Bude Nuri dari mana ya?"
Karena setahu saya, bapak saya itu kan ikut Bu Denuri ini lama. Dari zaman dulu masih ada Pak Denuri. Saya masih kecil waktu itu. Itu setahu saya, Bu Denuri ini nggak punya keluarga. Nah, Amar menjelaskan, oh iya memang. Bu Denuri ini memang bukan bude saya. Kandung bukan. Itu dulu tetangga saya di Blitar. Terus saking dekatnya ya saya anggap keluarga sendiri. Nah, di sini kemudian Sutris cerita, berarti jenengan sudah tahu ya Mas, kalau Bu Denuri itu kayak gini. Nah, si Amar bilang, loh maksudnya kayak gini gimana Mas? Loh, berarti jenengan ini belum tahu toh Mas, Sutris ngomong seperti itu. Amar jadi penasaran. Loh, belum tahu Mas, emangnya kenapa? Barulah Sutris ini cerita. Nah, si Sutris ini menjelaskan bahwa dia itu dari kecil kenal dengan Bude dan juga Pak Denuri. Dan setahu Sutris memang Bu Denuri ini tidak punya keluarga dekat. Jadi Sutris penasaran, ini siapa Amar ini? Amar menjelaskan bahwa ya Bu Denuri itu tetangga Mas di Blitar, tapi sudah kayak saudara sendiri, sudah tak anggap Bude sendiri. Terus Amar penasaran, emangnya Bu Denuri itu kenapa toh Mas? Terus si Sutris ini mau nggak mau dia pun cerita. Karena mungkin usia mereka ini juga hampir sama-sama anak muda, dan Sutris mungkin merasa Amar belum tahu, jadi Sutris cerita dengan gamblang. Lo kan Bu Denuri dulu itu kan sinden toh Mas. Terus beliau ini kan tukang rias. Nah, Bu Denuri ini, dia itu punya paranormal. Sama-sama punya paranormal seperti bapak saya. Bapak saya juga berguru di paranormal ini. Namanya Ki Tejo. Nah, sama Ki Tejo ini sudah dianggap gurunya sendiri. Ya mereka sering kemana-mana, kayak misalnya berburu pusaka di gunung mana, itu sering. Bapak saya juga ikut. Terus lama-kelamaan, setahu saya, Bu Denuri ini melakukan sebuah ritual ilmu untuk melindungi diri dan juga untuk mempercantik diri. Nah, menurut keterangan dari Sutris, Bu Denuri ini pakai susuk. Dan susuknya itu banyak, ada di bibir, di mata, bahkan mohon maaf ada di vagina. Inilah yang membuat Amar itu benar-benar kaget, nggak percaya. Tapi ketika Sutris ini cerita, Amar itu tiba-tiba keinget dengan cerita-cerita di masa lalu. Ketika waktu itu ada selentingan kabar dari warga desa yang bilang bahwa Bu Denuri ini sering dibawa oleh laki-laki lain yang bukan suaminya. Jadi dari situ Amar ini berpikir, masa iya Bu Denuri ini perempuan yang seperti itu? Karena warga kampung, bahkan keluarga Amar sendiri mengenal Bu Denuri adalah seorang sinden dan tukang rias dan orangnya baik. Masa iya beliau seperti itu? Tapi Sutris ini menjelaskan panjang lebar, mulai dari perjalanan Bu Denuri mengalami atau menjalani ritual-ritual semacam ini. Dan dari situ bahkan Sutris juga cerita, Bu Denuri ini kelasnya beda. Beliau bisa dikatakan sering menemani orang-orang yang notabene adalah pejabat-pejabat. Jadi inilah yang membuat Bu Denuri itu uang simpanannya itu banyak banget. Bahkan Bu Denuri ini sempat menjadi simpanan salah satu pejabat di Jakarta. Nah, dari sini Amar kemudian berpikir, apa mungkin ketika Bu Denuri di Jakarta ini, Bu Denuri tinggal bersama pejabat ini? Jadi Amar mulai berpikir yang macam-macam. Terus ada hal lain yang diceritakan oleh Sutris. Jadi kenapa Sutris dan bapaknya ini tinggal di rumah tersebut untuk mengabdi kepada Bu Denuri? Dulu ceritanya, ketika Bu Denuri ini sering mengalami reaksi-reaksi yang tidak masuk akal, seperti orang yang kerasukan, bapaknya si Sutris ini, yaitu Pak Sogol ini, ditugaskan oleh gurunya Ki Tejo untuk mendampingi Bu Denuri. Supaya Bu Denuri ketika mengalami kerasukan, Pak Sogol inilah yang menetralisir keadaan. Atau minimal bisa untuk menetralisir lagi, untuk memperbaiki keadaan dari Bu Denuri supaya tidak terlalu menjadi-jadi kerasukannya. Nah, seringnya Pak Sogol ini disuruh mendampingi Bu Denuri kadang 1 atau 2 hari sekali. Sampai suatu ketika ada kejadian. Nah, kejadian inilah yang membuat Amar itu shock ketika mendengar cerita dari Sutris. Jadi Sutris ini cerita, Masnya mungkin tahu ketika Pak Denuri itu meninggal secara mendadak.
Nah, menurut Amar bilang, oh iya itu kepleset di kamar mandi. Oh enggak mas, kalau menurut bapak saya, waktu itu Bude Nuri ini kerasukan luar biasa. Sampai-sampai beliau nggak sadarkan diri, terus dorong Pak Denuri. Nah, Pak Denuri ini didorong dengan keras banget sampai beliau terjatuh di kamar mandi. Nah, kejadiannya seperti itu. Jadi Bude Nuri ini bahaya sebenarnya. Ada orang-orang yang menyimpulkan bahwa Bude Nuri ini mengalami gangguan kejiwaan. Kalau orang yang nggak pernah menjalani ritual seperti ini selalu berpikirnya seperti itu. Tapi ketika Bude Nuri dibawa di rumah sakit jiwa, ya Bude Nuri sehat walafiat. Nggak ada, kejiwaannya ini nggak terganggu sama sekali. Memang yang ngerti adalah orang-orang seperti bapak saya yang sama-sama menjalani ritual ini. Jadi pada saat itulah Kitejo dan juga anak buahnya ini merasa kecolongan ketika Bude Nuri mengalami kerasukan sampai mendorong suaminya sendiri dan sampai meninggal. Jadi mulai kejadian itu, Kitejo dan juga anak buahnya termasuk Pak Sogol ini, mereka semua nggak mau kecolongan lagi. Mereka harus benar-benar mengawasi penuh Bude Nuri supaya ketika beliau kerasukan, beliau bisa dikendalikan. Nah, inilah kenapa alasan Pak Sogol dan keluarganya pindah mendampingi Bude Nuri, mengabdi di sana. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut Sutris, hal yang sering dialami oleh Bude Nuri, malam-malam atau bahkan pada jam-jam tertentu, Bude Nuri ini sering teriak-teriak sendiri, sering nangis sendiri. Nah, inilah yang membuat akhirnya si Amar itu ingat bahwa semalam dia mendengar ada suara orang nangis dan ada suara orang yang menjerit-jerit. Nah, Sutris menjelaskan, ya itu mas, itu Bude Nuri, itu suaranya Bude Nuri. Memang kayak gitu seringnya, tapi itu masih ringan. Yang berat itu di malam Selasa Kliwon, selalu ini jadi orang lain, jadi sosok lain mas Bude Nuri ini. Di situ Sutris cerita, di tiap malam Selasa Kliwon ini, Pak Sogol itu selalu menyediakan semacam sajen untuk sosok yang merasuki Bude Nuri. Karena di malam itulah Bude Nuri ini menjadi sosok pribadi yang lain. Suaranya berubah, matanya berubah, dan selalu apa yang diminta ini aneh-aneh. Umumnya selalu minta ayam mentah, dimakan mentah-mentah, dan kadang hanya disusup darahnya. Nah, dari sinilah Pak Sogol itu yang menangani Bude Nuri. Inilah kenapa di tempat tidur Bude Nuri itu selalu tersedia tali. Jadi ketika sewaktu-waktu Bude Nuri ini dirasuki oleh sosok tersebut, langsung tubuh Bude Nuri ini diikat supaya nggak melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan. Nah, awalnya Amar itu agak nggak percaya dengan cerita Sutris. Tapi karena terus-terusan Sutris ini menceritakan beberapa kejadian yang membuat Amar ini berpikir, akhirnya Amar dan Ajis ini mulai percaya. Kayaknya ini memang benar kalau Bude Nuri kayak gini. Nah, setelah Sutris cerita panjang lebar, termasuk tentang cerita Bude Nuri yang memakai susuk, terus Amar ini jadi was-was. Kasihan juga kalau Bude Nuri kayak gini. Nah, di sela-sela perbincangan itu, akhirnya Amar ini mengutarakan satu pertanyaan. Dia bilang ke Sutris, loh mas, kalau memang Bude Nuri ini pakai susuk, kenapa nggak dikeluarkan kayak orang-orang? Kan bisa katanya pakai daun kelor, pakai ruqyah atau segala macam. Nah, Sutris ini wajahnya berubah tegang. Loh mas, yang dilakuin Bude Nuri ini beda mas. Susuknya itu sudah nyatu sama darah. Nah, kagetlah si Amar. Loh, ternyata ada ya kayak gitu, sampai nyatu dengan darah. Ya ada mas, ini tingkat tinggi pokoknya. Dulu memang bapakku itu mengakui kalau bapakku dan teman-temannya termasuk Bude Nuri ini melakukan ritual yang luar biasa tinggi. Jadi benar-benar yang mereka lakukan di masa muda itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain. Ini yang membuat ketika ada orang yang sudah merasuk dengan ilmunya, ini benar-benar tinggi. Kayak Bude Nuri ini. Ketika dia pakai susuk, susuknya itu sudah nggak berbentuk emas lagi, tapi sudah menyatu dengan darah. Nah, ini susah banget untuk dikeluarkan. Nggak tahu dengan cara apa. Jadi yang dilakukan oleh Pak Sogol, bapaknya Sutris, beliau hanya bisa menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di setiap malam Selasa Kliwon yang bisa mereka lakukan hanyalah ngasih sesembahan kepada sosok yang merasuki Bude Nuri.
Nah, setelah mendapat cerita ini, Amar itu sudah pengen buru-buru pulang. Dia pengen menceritakan hal ini ke keluarganya. Tapi karena waktu itu masih ada 1 malam lagi, dia nggak mau mengecewakan Budi Nuri. Setelah itu mereka kembali lagi ke rumah Budi Nuri. Ketika mereka makan sore, Budi Nuri ini ada di kamar. Nah, malam harinya, Amar tidur di dalam kamar bersama Ajis. Mereka sudah was-was. Jadi barang ini sudah di-packing. Keesokan paginya mereka mau pulang dan untuk segera menyampaikan hal ini ke keluarganya Amar. Ternyata malam itu, terornya ini benar-benar terjadi. Mereka waktu itu nggak tahu, nggak pernah berpikir sebelumnya bahwa malam itu akan terjadi kejadian yang luar biasa. Karena sebelumnya Amar sempat tanya ke Sutris, "Mas, kira-kira malam Selasa Kliwon itu masih lama kan?" Nah, Sutris bilang, "Oh, masih lama kok, Mas. Mungkin beberapa waktu lagi. Tenang, nanti Mas Amar sama Mas Ajis aman. Nggak ada kejadian apapun." Ternyata malam itu, Amar ini dengar dari kamar Budi Nuri, ini terdengar ada suara gedoran, duak, duak. Dan suara ini begitu cepat, dak, 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 kemudian berubah jadi suara yang mengerang. Wah, wah. Dan langsunglah Pak Sogol itu langsung masuk ke kamar Budi Nuri. Tapi waktu itu yang didengar oleh Amar, Pak Sogol itu bicaranya ini kayak ngomong sama temennya sendiri. Ayo, balik, ayo balik. Nah, dibantu dengan Sutris, akhirnya tubuh Budi Nuri ini diikat. Karena mereka ini antara takut dan juga penasaran. Yang awalnya Amar dan Ajis masih ada di dalam kamar, mereka keluar kamar, ikut-ikutan ngelihat prosesi ini. Disinilah Amar itu ngelihat bibir Budi Nuri itu kayak kelihatan hitam banget, kebiru-biruan. Di bawah kelopak matanya itu hitam. Dan tatapan matanya ke arah Amar ini sudah bukan tatapan Budi Nuri. Suara Budi Nuri ini benar-benar berubah 100%. Bukan suara Budi Nuri lagi. Rambutnya itu acak-acakan, dan di posisi Budi Nuri ini diikat di tempat tidur dan nggak bisa gerak sama sekali. Jadi Pak Sogol waktu itu nyuruh Amar dan juga Ajis ini duduk di ruang tamu. Sudah, Mas, tunggu di sana aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak santai banget Pak Sogol menghadapi situasi semacam itu. Nah, Sutris ini menemani Amar dan juga Ajis duduk-duduk di ruang tamu. Jadi yang menangani hanyalah Pak Sogol. Terus Amar penasaran, dia tanya ke Sutris, "Loh, Mas, ini biasa kayak gini?" "Ya wis kayak gini nih, Mas. Tapi yo kita ini udah biasa, jadi yo santai, menghadapi ini itu santai." "Loh, Mas, apa nggak kasihan ya Budi Nuri?" "Ya kata Bapak sih kalau kayak gini Budi Nuri itu nggak merasakan apa-apa. Beliau sudah pindah ke lain tempat. Jadi ini tubuh Budi Nuri ini sudah dikuasai sosok lain kalau sudah kayak gini." Nah, kata Sutris ini istilahnya tubuh Budi Nuri ini dipinjam oleh sosok tersebut. Dan menurut Sutris lagi, ini kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan kira-kira sudah 25 tahun lebih Budi Nuri mengalami hal yang seperti ini. Nah, ini yang membuat Amar itu kemudian berpikir, orang yang sudah dianggap budinya sendiri ternyata selama ini punya ilmu. Jadi benar juga, kadang-kadang selentingan-selentingan dari warga yang mereka pernah bilang bahwa rumah Budi Nuri ini adalah rumah ritual. Mungkin ada tetangga di Blitar yang sempat melihat Budi Nuri ini melakukan ritual, tapi mereka tutup mulut. Nah, singkat cerita, siangnya ketika mereka ini mau pulang, Budi Nuri itu manggil Amar, "Mar, apa yang kamu alami di rumah ini, wis cukup sampai di sini ya, Mar. Nggak usah cerita ke siapa-siapa, Budi malu." Nah, Amar itu juga bingung, dia mau ngomong apa. Ini kayaknya Budi Nuri ini paham, tahu kalau Amar sudah mengetahui semua. Jadi Amar cuma bilang, "Nggih Bude, nggih Bude." Nah, singkatnya Amar ini pulang bersama Sutris kembali ke Blitar. Dan hal yang pertama kali disampaikan oleh Amar ke keluarganya perihal tentang Budi Nuri yang selama ini melakukan ritual. Bahkan semuanya diceritakan oleh si Amar. Banyak dari keluarga Amar ini yang nggak percaya. Bapak ibunya Amar pun nggak percaya kalau Budi Nuri seperti itu. Tapi karena yang ngomong ini adalah Ajis dan Amar, saksinya ada 2, dan mereka ini dikasih tahu oleh Sutris dan juga Pak Sogol, dan mereka melihat sendiri kejadian ketika Budi Nuri kerasukan. Mereka akhirnya percaya. Dan mereka juga dikasih tahu oleh si Amar bahwa kejadian ketika Pak D. Nuri ini terjatuh di kamar mandi, itu bukan benar-benar Pak D. Nuri ini terjatuh,
Tapi waktu itu Bu Dinuri sedang kerasukan dan Pak Dinuri ini didorong benar-benar dengan keras sampai terjatuh di kamar mandi. Nah, mengetahui hal ini, ibunya Amar ini bilang, terus gimana Le, yang jadi tukang riasmu siapa? Amar bilang ke ibunya, sudahlah Bu, Bu Dinuri ini sakit, nggak bisa dipaksakan, kasihan, sudahlah, cari tukang rias yang lain aja, biarkan Bu Dinuri istirahat. Kita doa bersama supaya Bu Dinuri ini bisa sembuh. Kasihan, kalau ibu lihat kondisinya langsung, kasihan, nggak tega pasti. Nah, akhirnya mereka pun sepakat. Sebelum hari H, ibunya Amar ini sempat mengabarkan kepada Bu Dinuri tentang tanggal pernikahan Amar dan calon istrinya itu. Tapi ternyata di hari H, Bu Dinuri ini tidak datang ke Blitar. Mungkin karena kondisi kesehatan Bu Dinuri waktu itu sedang drop. Nah, setelah pernikahan ini berlangsung, ibunya Amar ini sempat bilang ke Amar, Le, kamu coba main ke sana, ke rumah Bu Dinuri sana. Kamu kenalkan istrimu ke Bu Dinuri. Udahlah, kamu nggak usah mikir tentang latar belakang Bu Dinuri yang seperti itu. Bagaimanapun juga, beliau ini baik sama kamu dari sejak kecil. Anggaplah itu budimu sendiri. Kalaupun Bu Dinuri ini melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, ya wis itu jalan hidupnya sendiri, itu pilihannya. Nah, singkat cerita, setelah menikah sekitar 2 mingguan, Amar dan istri menuju ke rumah Bu Dinuri. Di sana Amar ketemu dengan Bu Dinuri, dengan keluarga Pak Sogol dan juga Sutris. Yang mereka ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dan lain sebagainya, dan hubungan mereka ini baik. Sampai kemudian Amar pun pulang kembali ke Blitar. Amar menjalani kehidupan seperti biasa sampai sekitar 4 tahun, dan Amar sudah mempunyai 2 orang anak di usia 4 tahun pernikahannya itu. Barulah di situ Amar mendengar kabar dari Sutris bahwa Bu Dinuri ini meninggal dunia. Dan meninggalnya itu benar-benar sebuah hal yang sangat dramatis sekali. Nah, setelah mendapat cerita seperti itu, kemudian Amar dan keluarga langsung menuju ke Solo. Dan mereka sempat melihat pemakaman dari Bu Dinuri. Nggak ada yang berbeda, nggak ada seperti keanehan-keanehan yang terjadi di pemakamannya Bu Dinuri. Bu Dinuri dimakamkan seperti normal, seperti biasa. Dan setelah itu, pemakaman ini usai, Amar dan keluarga kembali ke Blitar. Dan nggak ada kejadian apapun. Bahkan sampai cerita ini dibagikan oleh Amar kepada Kembara Sunyi, Amar sendiri nggak pernah mengalami mimpi mungkin, atau ketemu dengan Bu Dinuri di mimpi, sama sekali tidak pernah seperti itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Amar kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.